Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua ya di YouTube channel Mabro ya guys ya. Dan ini posisinya gua baru bangun tidur nih ya. Gua baru bangun tidur dan gue gabut. Gua pengen buat video santai gitu dan ya mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman juga ya kan. Jadi di sini itu temanya gua tuh pengen cerita awal gua usaha itu kayak gimana. Nah, kan jadi kalau emang kalian udah nge-follow Instagram gua di nandavilla_, kalian pasti tahu gua tuh ada usaha kecil-kecilan gitu, guys. Jadi usaha kecil-kecilan gua itu namanya Brobox ID. Nah, Brobox ID itu ya kayak menjual ya barang-barang elektronik gitu kayak seperti HP, laptop, komputer, kamera, motor juga kadang gue posting di situ juga ya kan. Dan kalau menurut gue itu udah mulai berjalan dan akun itu juga udah banyak dikenal dengan kawan-kawan gue sendiri dan orang-orang lain juga udah pada tahu kalau itu akun yang jual itu ownernya itu gua, yang punya itu gua. Karena memang benar-benar awal itu gua tuh merintis dari nol banget, cuy. Nah, kenapa gua bilang begitu? Karena memang dulu ya, cuy, ceritanya itu kayak gini. Dulu itu gua cita-citanya itu pengen jadi konten kreator YouTube. Nah, itu. Kalau kalian mau tahu ya. Karena kan dulu kan ngeliat orang-orang jadi YouTuber itu kan udah pada sukses ya kan. Udah berpenghasilan, anak-anak muda berhasil gitu loh kan, dengan cara buat video kayak gini, cuy. Nah, gue dulu mikirnya, kenapa orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa gitu ya kan. Nah, gue dulu gue mikir sempet kayak gitu, pengen jadi content creator YouTube ya kan. Nah, dulu tuh gue tuh milih kontennya mukbang. Mukbang itu tuh kayak makan besar gitu yang porsi banyak. Nah, gue sempet ngejalanin YouTube itu sekitar 3 bulanan apa ya kalau nggak salah. Ya sekitar 3 bulan lah kurang lebih. Sekitar 3 bulanan gue ngejalanin buat video di YouTube gue itu yang namanya YouTube Mabro. Kalau kalian followers gue pasti kalian pernah gue share link di DM Instagram ya. Pernah gue minta tonton juga, pernah gue minta like dari kalian juga, ya namanya perjuangan ya cuy. Nah, jadi di bulan keberapanya gitu ya, gue lupa, gue tuh sempet kayak berpikir kayak gini, cuy. Ini kok YouTube gue kok kayaknya nggak jalan-jalan ya kan. Kok YouTube gue kok kayaknya start di sini-sini aja, mentok di sini-sini aja. Viewersnya juga nggak nambah, terus juga subscribe-nya ya nambahnya pelan gitu loh, grafiknya tuh pelan banget ya kan. Jadi gue mikirnya gini, ya namanya kalau YouTuber mukbang itu positif. Kita kalau baru awal-awal merintis gitu, cuy, positif kita kayak beli makanannya sendiri, terus kita mau beli produk, terus kita mau review jajanan-jajanan di pinggir jalan itu, positif pakai uang pribadi kita ya kan. Nah, terus kemarin tuh kayak ceritanya gue kan ada konten kayak yang pakai saus samyang. Nah, itu total habis 500.000, cuy. Gila ya kan. Gue 500.000 tuh dari duit gimana ya, dari uang nabung sih, cuy. Sebenarnya uang 500.000 tuh dari gue nabung lama, gue beliin saus samyang untuk kebutuhan konten. Dan akhirnya udah gue telitin ya kan, konten gue ini kayak gak naik-naik gitu loh. Dalam hati gue, waduh ini kayaknya kayak gimana ya. Ya namanya wajar lah ya kita berpikir kayak, waduh ini kayaknya nggak ketemu ini ya kan. Ini kayaknya agak tekor juga, modal dengan pemasukan belum ada ya kan. Nah, dari situ gua kayak berhenti gitu buat video di YouTube. Dan akhirnya gua tuh nabung lagi ya kan, sekitar berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan gitu, dapat rezeki 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah itu gua beliin HP. HP itu kayak Vivo Y12 kalau nggak salah. Dulu tuh masih 1.300.000-an sih. Ya masih 1.300.000, gue inget banget. Oke, lanjut. Dan HP yang gue beli itu yang harga 1.200.000 itu gue jadiin kayak batu loncatan, bisa disebut lah ya. Kenapa gue bilang batu loncatan? Karena dulu kan ada event TikTok tuh ya kan. Ada event TikTok yang ngundangin orang, yang masukin kode undangan dari akun kita.
Terus gue masukin misalnya ini HP PP12 nya ya kan. Nah gue masukin ke HP ini kode dari akun yang ada di HP ini. Nah gue masukin kayak ada event gitu cuy. Misalnya kayak ngundang 7 orang dapat 500.000, ngundang berapa orang dapat 1 juta, dan akhirnya itu gue tuh berhasil ngundangin orang berapa gitu ya, lupa gue, karena modal satu HP cuy. HP itu gue resetin terus karena memang niatnya pengen nebus event itu ya kan. Jadi gue tuh dapet sekitar uang dari TikTok pure dari ngundang itu dapat 2.500.000 kalau nggak salah ya, sekitar itu sih. Nah dari situlah gue mulai beranjak ke bisnis usaha HP kecil-kecilan ini. Awal-awalnya itu gue ngambil HP yang kayak gini nih. Ini kan harganya ya murah lah ya kan, sekitar kalau dulu tuh masih 700-600an gitu. Jadi kan gue tuh ngambil HP yang kecil-kecil kayak gini ya. Ini kan dulu kan harganya masih sekitar 700an kalau nggak salah gue ngambil. Dan gue tuh ngambil keuntungan ya nggak banyak-banyak banget sih cuy. Kalau kalian mau tahu itu ya 50, kadang kalau lagi ketemu ya dapatnya 100. Kadang kan tergantung kita nyarinya juga ya kan. Dari situ gue bawa ke bukit 4 unit. Yang modelan kayak gini, yang kecil-kecil kayak gini. Dari situ mulai naik. Nambah lagi kan modal usaha gue kan. Jadi modal usaha gue total ya kemungkinan ada 3 juta lah dari semenjak yang uang dapat dari TikTok itu. Nah dari situ karena berhubung pembayaran UKT di universitas gue tuh udah deket, jadi gue tuh ngomong kan sama ibu gue, jadi kayak gini, Bu ini UKT udah deket nih pembayarannya, uang semesteran kata gue kan. Oh yaudah katanya. Nah dari situ sebenarnya masih ada perpanjangan waktu pembayaran sekitar 2 mingguan lagi kalau nggak salah dulu tuh ya. Nah dari 2 minggu tuh, nah uang yang semesteran tadi belum sempet gue bayarin selama 2 minggu tuh di gue dulu gitu ya kan. Jadi gue tuh mikirnya, oh uang ini kayak gimana caranya, harus berkembang dulu sebelum gue bayarin di universitas gue ke bank ya kan, gue transfer lewat bank. Nah dari situlah mulai lagi gue mulai ngambil HP yang RAM-nya ya kayak RAM 3, RAM 4, RAM 2, tetap sih yang kayak gini tetap sih, karena di kampung gua tuh banyak peminatnya cuy HP kecil kayak gini. Ya maklum lah ya kan. Nah dari situlah mulailah usaha gua ya merintis kecil-kecilan gitu cuy. Dari uang nggak ada sama sekali uang ya cuy, dari nggak ada sama sekali modal gua tuh ya, aduh ini kok rambut gua dikocokkan dia. Dari sama sekali nggak ada modal bisa terkumpul sampai segitu, dan akhirnya ya bisnis gue berjalan sampai sekarang. Walaupun belum kelihatan sih kayak gue ya belum bisa buka store offline-nya, karena kan di sini gue posisinya masih kuliah. Jadi gue tuh masih mikirin nyelesain kuliah gue dulu gitu loh. Tapi sebenarnya gue tuh udah ada pikiran buat bakalan buat store offline sih, ini wajib sih. Soalnya kawan-kawan gue tuh udah pada kenal dengan akun gue yang Brobox ID ini tadi. Karena ya alhamdulillahnya sampai sekarang udah terjual sekitar 250-an sebenarnya, apa bisa 300 unit sih. Kayaknya sih bisa 300-an unit. Cuman dulu tuh gue belum buat akun IG gitu cuy, buat di-upload kayak sold out terus ready gitu ya kan. Belum sempet gue buat akunnya. Nah 2000 berapa gitu gue buka gue buat akun IG untuk jualan HP itu. Nah disitulah sampai sekarang alhamdulillah bisnis gue lancar. Ya namanya kita usaha ya kan, kita lagi naik ya naik, kita lagi turun ya turun, ya kita syukurin aja sih cuy. Ya sebenarnya itulah namanya bisnis. Kita memang kadang suka diuji, kadang juga kita dikasih kebahagiaan dengan Allah gitu ya kan. Nah di sini di video ini sebenarnya gue tuh bukan mau pamer sama kalian semua. Ya semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian juga. Jadi kan sebenarnya kan kalau dipikir ya kan, gue ini kan masih kuliah ya, bisa menghasilkan uang berapa digit itu kan udah lumayan gitu ya kan, udah termasuk oke lah, udah jalan gitu loh usaha gue nih ya kan. Ya gue dulu usaha itu di zaman-zaman Covid gitu cuy. Jadi ya menurut gue
oke lah gitu, udah termasuk udah seneng, udah bangga. Tapi walaupun kayak gini, gue masih harus banyak belajar lagi untuk kedepannya gitu. Jadi gue di sini memotivasi buat kalian semua. Kalau mau usaha itu ya jangan malu-malu. Kalau gua dulu tuh memang malu-malu sih cuy, kayak ngupload di WA, status-status di WA kayak ada HP apa gitu ya kan, kayak malu gitu. Cuman sekarang ini gue udah jojong sih anjir, udah kayak yang penting gue dapet cuan, yang penting usaha gue jalan. Kalau misalnya lo nggak suka dengan diri gue, ya monggo gitu ya kan, kalian tinggal blokir kayak atau kayak gimana, ya itu hak kalian. Cuman di sini gue udah sadar, karena siapa yang mau berusaha, siapa yang bersungguh-sungguh itu akan sukses nantinya. Itu aja sih. Ya pokoknya motivasi buat kalian, jangan pernah putus asa. Apapun itu usahanya, kalian jalanin dulu cuy. Karena usaha itu nggak mungkin langsung naik, ya kan? Nggak mungkin langsung naik, pasti ada prosesnya gitu. Ya gua udah ngejalanin semuanya sih. Ya gue juga bersyukur sekarang ini usaha gue udah lumayan lancar. Dan pemasukan gue juga ya udah lumayan lah, sekitar 50-an jutaan gitu loh. Cuman ya itu sebenarnya belum bisa dianggap sukses. Cuman kalau diri gue pribadi, gue udah anggap diri gue ini sukses. Karena apa? Karena gue bener-bener dari 0 rupiah coy, gila ya kan. Ya udahlah, gue memang kadang suka banyak terima kasih dengan Allah karena udah nunjukin jalan yang bener-bener baik buat gue. Ya banyak makasih sih. Dan juga banyak berdoa gitu ya kan. Ya karena terus juga restu dari orang tua itu juga penting cuy. Ya pokoknya itu aja sih cerita dari gua. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua. Dan buat teman-teman yang masih berjuang dan masih susah untuk cari pekerjaan, kalian ya bisa coba-coba buka usaha gitu sih cuy. Jangan minder kalau kalian itu nggak ada modal. Ya ini contohnya gue nggak ada modal sama sekali, dari 0 rupiah gitu loh. Cuman gue nih mikirnya dulu kayak gimana caranya gue nih bisa ngasilin uang yang lebih gitu loh, dengan cara gue sendiri, nggak minta dengan orang tua lagi, dan nggak nyusahin orang lain. Nah itu gue prinsipnya kayak gitu sih. Yaudah, ini karena udah malam juga, ini sekitaran tuh udah jam berapa? 22.47 ya. Jadi gua mau tidur dulu. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua, dan doain juga gua makin sukses usahanya, dan gua juga pasti doain kalian yang nonton video ini semoga semuanya berjalan lancar dan semoga kita sukses bareng-bareng. Oke, salam pejuang dari 0 rupiah. Bye bye, see you next time.